Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Sandrajat. Saya mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani, kelas C, jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan membahas sedikit tentang bab kemagnetan. Yang bisa kita ketahui, magnet merupakan benda yang dapat menarik sebuah besi, baja, atau logam lainnya. Bentuk-bentuk dari magnet ada 3. Yang pertama bentuk batang, yang kedua bentuk badam, dan yang ketiga bentuk jarum. Di kehidupan sehari-hari, fenomena kemagnetan ini ada beberapa contohnya, seperti jarum kompas yang mengarah utara atau selatan, dan yang kedua seperti aurora yang mendekati bumi, dan yang ketiga seperti adanya tarikan atau tolakan dari dua buah batang magnet. Dan magnet tersebut dikategorikan ada 2 jenis. Yang pertama, jenis magnet permanen, yaitu magnet yang sifat kemagnetannya itu tetap, terkecuali magnet tersebut terkena panas atau terkena hantaman sehingga sifat kemagnetannya sedikit memudar atau bahkan hilang. Dan yang kedua, sifat magnet yang dibuat. Jadi sifat kemagnetannya tuh ada karena dengan cara tertentu, seperti menggosokkan sebuah logam ke magnet yang magnet tetap, dan gosokannya dengan cara satu arah. Nah, dari situ logam tersebut dapat menghasilkan suatu sifat kemagnetan, sehingga benda tersebut pun dapat saling tarik-menarik dengan logam lainnya. Nah, saya akan menjelaskan 19 poin tentang bab kemagnetan ini. Yang pertama, saya akan membahas tentang gaya antar kutub magnet permanen. Setiap magnet memiliki 2 kutub yang berlawanan. Salah satu kutub dinamai kutub utara dan kutub lainnya dinamai kutub selatan. Dinamakan kutub utara karena kutub tersebut akan mengarah ke kutub utara geografis bumi, dan sebaliknya kutub selatan cenderung mengarah ke selatan geografis bumi. 2 kutub magnet yang didekatkan akan saling melakukan gaya. Sifat gaya antar kutub magnet ada 3. Yang pertama, jika kutub utara dengan utara itu akan saling tolak-menolak. Sementara jika kutub utara dan kutub selatan disatukan, maka mereka akan saling tarik-menarik. Dan satu lagi, jika selatan dan selatan itu akan tolak-menolak. Itu adalah sifat-sifat dari kutub magnet. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu mengapa kutub magnet cenderung mengambil arah utara selatan. Ini akibat bumi kita sebenarnya magnet permanen dengan arah kutub sebagai berikut. Jadi kutub selatan magnet bumi yang ini adalah kutub selatan magnet bumi, cenderung akan selalu berada di sekitar kutub utara geografi bumi. Jadi jika ini bumi, jika ini kutub utara, maka kutub selatan magnet bumi yaitu di daerah sekitar kutub utara, dan kutub utara magnet bumi selalu berada di kutub selatannya geografi bumi. Jadi seperti ini gambarannya. Dan jika digambarkan jarum kompas, ya ini seperti ini, mengarah ke selatan. Jadi bumi itu seperti magnet raksasa, tetapi jadi yang mengarahkannya utaranya kompas berarti ke arah selatan magnet bumi, dan sebetulnya itu adalah kutub utara. Jadi seperti itu. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang sudut deklinasi. Kutub selatan magnet bumi yang ini berada di bagian utara Kanada dan berjarak 1300 dari kutub utara geografi bumi. Akibatnya yang bisa kita lihat di sini, kutub
utara atau selatannya dari jarum kompas itu tidak mengarah ke arah utara dan selatannya geografi bumi. Dan jadi seperti ini miring. Ini kemiringan ini ya, bisa dibilang sudutnya ini perbedaannya. Ini kemiringannya jadi berbeda, tidak sesuai dengan kutub utara dan selatan, dan kenyataannya seperti ini. Dan itu disebut dengan sudut deklinasi. Jadi seperti itu. Lalu yang keempat, saya akan menjelaskan tentang sudut inklinasi. Seperti di gambar, sudut inklinasi yaitu seperti ini. Jadi ini bumi. Dan yang tadi kita sudah ketahui kutub utara dan kutub selatan. Dan ini adalah kutub selatan magnet dan ini kutub utara magnet. Jadi jika kita berada di bumi, otomatis kan kita ini adalah arah-arah kompas. Ini kompas, jarum kompas. Nah, jadi jika kita berada di bumi, otomatis jadi kan kompas jarumnya seperti ini lurusnya. Nah, seperti itu. Jadi tidak selalu mengarah ke utara, kutub utara atau kutub selatan geografis bumi. Dan arahnya pun lurus seperti ini, lurus. Tidak langsung ke arah ini, soalnya kan bumi bundar. Nah, dari situ jika lurusan dari jarum kompas itu ke arah kutub selatan magnet bumi itu seperti ini, jadi terdapat sudut. Nah, sudut ini yang bisa disebut dengan sudut inklinasi. Jadi seperti ini gambarannya. Ini arah kompas, jarum kompas mengarah ke utara atau selatan magnet bumi. Jadi seperti ini. Ini adalah sudut inklinasi. Poin yang kelima, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang domain magnet. Jadi seperti gambaran di sini, ini adalah sebuah domain magnet yang seperti ini. Nah, ini arahnya tidak beraturan. Mengapa yang ini tidak beraturan? Karena ini bisa disebut logam. Semua logam itu memiliki domain magnet. Tetapi kenapa tidak ada yang tarik menarik suatu logam? Itu karena domain magnetnya tidak beraturan. Jadi tidak ada arah utara dan selatannya itu ngacak. Jadi mengapa tidak ada gaya tarik menariknya? Berbeda seperti magnet permanen atau yang magnet tetap, itu domainnya tetap lurus. Jadi seperti ini. Dan kalau dibagi itu akan seperti ini. Ini utara dan selatan, arahnya pasti sama. Nah, dan jika sebuah magnet dipatahkan, magnet tetap dan arahnya pun akan selalu sama seperti ini. Asalnya seperti ini utuh. Jika dipatahkan, tengahnya tetap selatan utara seperti ini. Jadi yang terakhir akan sama dengan magnet yang sebelum awalnya arah ininya, kutubnya. Dan demikian juga seperti ini jika dipatahkan lebih banyak lagi. Jadi seperti itu. Nah, ini yang bisa disebut dengan domain magnet. Seperti itu. Arahnya sama. Selanjutnya yang keenam, saya akan menjelaskan garis gaya magnetik. Garis gaya magnet dilukiskan keluar dari kutub utara dan kutub selatan. Jadi seperti ini, keluar dari kutub utara menuju ke kutub selatan dan seterusnya seperti itu. Dan ini adalah medan magnetnya, seperti itu. Utara, keluar, dan kembali ke selatan seperti itu. Dan kerapatan garis kan seperti ini banyak garis. Kenapa semakin keluar itu menggambarkan kekuatan medan magnet. Jika semakin mendekat itu berarti kekuatan magnetnya kuat, dan semakin keluar itu semakin kecil. Jadi kesini memudar.
Dan sementara jika dekat dengan suatu magnet akan semakin mendekat. Kerapatan garis gaya tersebut diamati di kutub magnet, jadi seperti itu. Makin jauh dari kutub, makin jauh, makin kecil kerapatan garis gaya. Ini berarti makin jauh dari kutub makin lemah medan magnetnya, jadi seperti itu. Ini yang ini melemah jadi menjauh, ini menjauh, ini mendekat ke sini. Nah, ini utara ke selatan. Yang ketujuh selanjutnya, tidak ada muatan magnetik. Pada muatan listrik kita mendapatkan bahwa garis gaya keluar dari muatan positif ke negatif. Kedua muatan dapat dipisahkan sejauh-jauhnya sehingga dapat memperoleh muatan positif yang terisolasi atau muatan negatif yang terisolasi. Namun tidak demikian dengan magnet. Kan sudah kita jelaskan tadi, jika magnet itu jika di utara dan selatannya dipisah, dipotong tengah aja, maka tetap akan ada kutub selatan dan utara. Jadi tidak akan berpisah utara-utara, selatan-selatan itu tidak akan pernah. Dan seterusnya semakin kecil tidak akan. Tapi sifat kemagnetannya akan melemah. Tapi untuk utara dan selatannya itu akan tetap. Nah, jadi kesimpulannya tidak ada muatan magnet itu. Jadi magnet itu utuh utara dan selatan, tidak ada positif dan negatifnya seperti pada listrik. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang ke-8, yaitu medan magnet. Jadi seperti yang kita sudah ketahui tadi pada gambar ini, arah medan magnet sama dengan arah garis gaya magnet. Jadi dari utara ke selatan. Besar medan magnet sebanding dengan kerapatan garis magnet yang seperti tadi. Jika lebih rapat, ini adalah besaran medan magnetnya. Jadi semakin rapat semakin besar medan magnetnya. Di sekitar kutub magnet, kerapatan garis gaya magnet paling besar sehingga didapati medan magnet yang paling besar. Jadi seperti ini. Sekitar magnet, kutub magnet, ini kutub magnet. Jadi semakin besar keluar dan kembali dari utara ke selatan. Simbol medan magnet yaitu B besar yang merupakan sebuah besaran vektor. Satuannya adalah Tesla dan disimbolkan dengan huruf T besar. Yang ke-9 saya akan menjelaskan tentang gaya Lorentz. Magnet tidak hanya melakukan gaya pada magnet lain, tapi juga dapat melakukan gaya pada arus listrik. Jika suatu kawat seperti ini kawat dari alirannya dari positif ke negatif dan arahnya seperti ini, maka ini adalah medan magnet, maka si kawatnya akan melengkung ke bawah, dan kebalikannya jika dari arah sana positif ke arah negatif, maka si kawatnya akan melengkung ke atas. Jadi seperti itu adalah gaya Lorentz yang ditimbulkannya akan seperti itu, mengangkat kawat yang ini dan yang menurunkan kawat yang ini. Jadi itu. Yang ke-10 saya akan menjelaskan tentang definisi 1 Tesla. Jadi jika kawat dialiri 1 ampere, arus 1 ampere, dan panjang kawat yang dikenai medan magnet adalah 1 meter, maka besarnya medan magnet sama dengan 1 Tesla jika gaya yang bekerja pada kawat adalah 1 Newton. Selanjutnya yang ke-11, gaya Lorentz pada muatan yang bergerak. Kita sudah tahu bahwa muatan yang bergerak menghasilkan arus listrik. Dengan demikian, muatan yang bergerak dalam medan magnet juga mengalami gaya Lorentz. Sehingga lintasan muatan listrik yang bergerak dalam medan magnet mengalami pembelokan akibat gaya Lorentz. Muatan yang bermuatan positif dan negatif membelok ke arah yang berbeda. Jadi positif ke atas dan negatif ke bawah. Terus selanjutnya yang ke-12, pembelokan lintasan muatan dalam medan magnet. Seperti yang tadi sudah dibahas, arah gaya Lorentz selalu tegak lurus B dan tegak lurus V. Arah gaya yang selalu tegak lurus, arah gerak pada partikel bermuatan yang bergerak dalam medan magnet, persis sama dengan gaya pada benda yang sedang bergerak melingkar beraturan. Pada benda yang bergerak,
melingkar selalu bekerja gaya ke arah pusat lingkaran, sedangkan arah gerak selalu menyinggung lintasan tegak lurus gaya. Dengan demikian, kita bias memastikan bahwa lintasan muatan yang masuk dalam medan magnet dalam arah tegak lurus membentuk lintasan lingkaran. Jadi seperti ini, jika arahnya itu lurus, selalu lurus, ini medan magnet. Ini muatan listrik, ini muatan listrik. Nah, ini muatan listrik. Jika muatannya positif akan melingkar ke atas, sedangkan negatif akan melingkar ke bawah. Dan yang muatannya netral atau tidak bermuatan itu akan lurus saja gitu. Selanjutnya yang ke-13, spektrometer massa. Spektrometer massa adalah alat yang dapat menentukan massa atom dengan teliti. Alat ini memanfaatkan prinsip gaya Lorentz. Atom yang akan diukur massanya mula-mula diionisasi sehingga bermuatan positif. Ion tersebut ditembakkan dalam medan magnet yang diketahui besarnya. Jika laju ion dapat ditentukan, maka massa atom dapat dihitung berdasarkan pengukuran jari-jari lintasannya. Yang ke-15, massa isotop. Spektrometer massa yang sudah kita jelaskan tadi merupakan alat yang sangat teliti. Alat ini mampu mengukur massa atom hingga perbedaan satu proton atau satu neutron. Lalu isotop adalah atom yang dalam intinya memiliki jumlah proton yang sama tetapi jumlah neutron yang berbeda. Jadi isotop hanya berbeda dalam jumlah neutron, tetapi jumlah proton maupun jumlah elektron sama. Apabila dilewatkan pada spektrometer massa, maka isotop yang berbeda memiliki jari-jari lintasan yang sedikit berbeda. Selanjutnya yang ke-16, siklotron. Siklotron adalah alat yang mempercepat partikel bermuatan dalam lintasan lingkaran. Siklotron yang pertama kali dibuat adalah siklotron elektron. Siklotron mempercepat muatan menggunakan medan listrik bolak-balik. Medan magnet juga dipasang untuk membelokkan arah gerak muatan sehingga dapat dipercepat kembali oleh medan listrik dalam arah sebaliknya. Selanjutnya yang ke-17, efek Hall. Fenomena gaya Lorentz diaplikasikan pula dalam menyelidiki material. Salah satu aplikasinya adalah menyelidiki sifat membawa muatan listrik dalam material berdasarkan suatu fenomena yang bernama efek Hall. Efek Hall adalah peristiwa terbentuknya beda potensial antara dua sisi material yang dialiri arus listrik ketika material tersebut ditempatkan dalam medan magnet yang arahnya tegak lurus arah aliran muatan, arah arus. Akibat adanya medan magnet, maka muatan positif dan negatif mengalami pembelokan dalam arah berlawanan, sehingga pada satu sisi penumpukan muatan negatif dan terjadi juga penumpukan muatan positif pada sisi yang berlawanan. Dua sisi benda seolah-olah bersifat sebagai dua pelat sejajar yang diberi muatan listrik sehingga timbul beda potensial antara dua sisi tersebut. Yang ke-18, Bremsstrahlung. Teori elektrodinamika klasik menyimpulkan bahwa partikel bermuatan listrik yang memiliki percepatan atau perlambatan memancarkan gelombang elektromagnetik. Peristiwa ini disebut Bremsstrahlung. Misalkan, elektron dipercepat dengan beda potensial beberapa puluh ribu volt. Jika elektron tersebut ditimbulkan pada permukaan logam, maka kecepatannya berkurang secara drastis. Elektron mengalami perlambatan yang sangat besar, sehingga elektron memancarkan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik yang dipancarkan berada pada semua frekuensi. Frekuensi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dengan intensitas terbesar memenuhi hubungan dengan rumus H kecil V kecil sama dengan E kecil kali V besar, dengan V
kecil sama dengan frekuensi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dengan intensitas terbesar. Lalu H kecil konstanta Planck dengan 6,625 kali 10 pangkat min 34 Joule per second. Lalu E kecil yaitu muatan elektron, dan V besar adalah beda potensial yang mempercepat elektron. Yang ke-19 yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang aurora. Di samping dalam proses produksi sinar X, peristiwa Bremsstrahlung dapat diamati di sekitar kutub bumi dalam bentuk cahaya terang yang dikenal dengan aurora. Bumi memiliki medan magnet dengan arah keluar dari kutub selatan, kutub utara bumi, dan masuk di kutub utara, kutub selatan bumi. Jika partikel bermuatan dari luar angkasa masuk ke bumi dengan sudut tertentu, maka partikel tersebut bergerak dalam lintasan spiral menuju ke arah kutub magnet bumi. Selama bergerak dalam lintasan spiral, partikel memiliki percepatan sehingga memancarkan gelombang elektromagnetik. Saat mendekati kutub magnetik bumi, konsentrasi partikel sangat besar sehingga intensitas gelombang elektromagnetik yang dipancarkan sangat tinggi dan dapat diamati dengan mata. Itu sebabnya mengapa aurora hanya diamati di sekitar kutub. Sekian video singkat dari saya mengenai bab kemagnetan. Terima kasih atas partisipasinya menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.